Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang ada di mana aja, salam Indonesia, salam sehat, salam segar. Semangat pagi luar biasa ya. Jadi saat ini fenomena bunuh diri itu kok ada aja berita-beritanya ya. Baik yang lajang, tua, wanita dan sebagainya ya. Yang saya ketahui laki-laki ini ya. Namun kita akan telisik dan telusur ya. Barangkali juga ada wanitanya yang bunuh diri dengan cara gantung diri ya. Sebenarnya fenomena ini ya, gantung diri di Indonesia itu sudah ada sejak lama ya. Meskipun mungkin tidak terdeteksi secara sistematis ya, hingga beberapa dekade terakhir, dan dalam catatan sejarah ada beberapa kasus bunuh diri yang diketahui ya. Padahal ini dosanya sangat besar ya. Dan beberapa kasus bunuh diri yang diketahui ini lebih banyak yang tidak tercatat sebenarnya, atau hanya tersebar dalam cerita-cerita masyarakat seperti itu. Dan saat ini bisa tercatat ya, peristiwa sekecil apapun media mudah kita dapatkan ya, karena penulisnya juga banyak sekarang, laman-laman juga luas seperti itu ya. Secara budaya praktek bunuh diri di Indonesia itu ya biasanya terkait dengan faktor tekanan sosial ya, masalah mental, ekonomi ya. Jadi luar biasa, ini harus kita kasih motivasi pada masyarakat ya, bahwa bunuh diri ini adalah haram ya, dan dosanya besar seperti itu. Di era ini, baru-baru ini ya, 23, 24, 25 ya, maksudnya tahunnya ya, angka bunuh diri di Indonesia tercatat dengan lebih jelas ya, sejak negara ini mulai lebih memperhatikan kesehatan mental ya, dan juga kesejahteraan sosial ya, pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Namun meskipun fenomena ini ada, jadi isu bunuh diri ini ada juga yang masih menganggap tabu dan seringkali dihindari pembicaraannya seperti itu. Dan gantung diri salah satu metode yang lebih dikenal di masyarakat. Meskipun alasan dibalik tindakan gantung diri ini atau bunuh diri lah kita sebutnya, sangat bervariasi dan kompleks ya. Depresi, tekanan hidup, masalah keluarga, keterasingan, penolakan sosial misalnya ya, stigmatisasi. Makanya perundungan apa itu jangan ada ya. Belum mengatasi masalah kesulitan ekonomi. Dan ini menjadi salah satu pemicu utama seperti itu ya. Penting untuk diketahui bahwa meskipun kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, namun ada aja ya, entah karena pinjaman-pinjaman itu, karena judi-judi itu ya, dan lain sebagainya, tekanan-tekanan yang lainnya, karena narkoba, zat-zat itu yang dahsyat merusak mental ya. Terkadang meskipun sudah diobati, meskipun sudah mulai dipulihkan, masih ada. Karena itu pendampingan penting ya, masyarakat, keluarga, toga, Thomas, jangan malah menjauhi, jangan malah memberikan stigma orang-orang ini. Harus kita bantu, harus kita berikan motivasi, harus kita dukung ya, bahwa mereka masih memiliki masa depan. Jangan malah distigmatisasi. Stigma ini, bully, dijauhkan, diasingkan, penolakan di masyarakat ini luar biasa ya, pengaruhnya terhadap mereka ya. Jadi sebenarnya tidak bisalah disimpulkan hanya karena satu alasan seperti A dan B, misalnya kecanduan narkoba karena pinjol, karena judol, karena ini.
seperti itu. Walaupun memang untuk obat-obat ini menjadi salah satu faktor kontribusi, ya, seperti itu, besar, ya. Jadi ada misalnya masalah kesehatan mental, tekanan batin, ya. Depresi, ya, ini penyebab utama, ya, dalam banyak kasus bunuh diri. Terlalu takut ABC, ya. Penderita depresi sering merasa putus asa, buntu jalannya, tidak ada jalan keluar, ya. Padahal masih banyak harapan. Jangan sampai hilang harapan, ya, wahai anak-anak muda, wahai pemuda, remaja, ataupun semuanya aja lah, umat manusia umurnya apa aja, ya, ini. Jadi jangan merasa tidak ada jalan keluar. Anda masih memiliki harapan. Jangan sampai syaqiyum fid dunya wa syaqiyum fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Enggak. Walaupun di dunia biasa-biasa aja, Anda masih punya kesempatan untuk menjadi sukses di akhirat, bahagia di akhirat, seperti itu. Ada kecemasan yang luar biasa, ini juga bisa, ya. Atau gangguan pribadi yang dapat meningkatkan resiko-resiko, ya, termasuk gantung diri, bunuh diri. Harus ada pendampingan Bapak RT, Bapak RW, terutama keluarga, ya. Bapak ibunya misalnya itu yang depresi, anaknya jangan ditambah kesengsaraan pikirannya. Jangan diasingkan, jangan dibully misalnya. Saya yakin orang tua seperti ini tidak ada, namun kemungkinan kadang ada, seperti itu, ya. Kakak, paman, tetangga, jangan ngomongin aja itu bekas narkoba, itu bekas ini. Yang penting itu kan akhirnya, ya, husnul khotimah, dan tidaknya kita belum tentu selamat, ya. Jangan merundung orang lain, jangan menstigma orang lain. Jadi penggunaan narkoba atau alkohol itu bisa memperburuk, ya, dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Substansi ini dapat mempengaruhi cara berpikir dan membuat seseorang merasa lebih cemas, bingung, ya, putus asa, seperti itu. Pendekatan, berbagai macam pendekatan penting, ya. Makanya kan watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dalam hal kesabaran, sabar, ya. Takutnya seperti ini salah satu dampak, ya, dari ketidakpedulian kita terhadap mereka anak-anak muda itu harus kita dampingi, ya. Jangan terlalu dijejeli dengan tugas A, tugas B, kemudian dicerca kalau tidak berhasil, seperti itu, ya. Mereka yang ketergantungan narkoba itu harus dikasih motivasi, ya, direhab, dipulihkan dengan segala daya dan upaya, pendekatan medis, pendekatan religi, psikologi, pendekatan lain-lain sebagainya. Itu seperti itu. Karena apa? Dalam beberapa kasus, ya, seseorang yang sedang dalam kecanduan, addicted atau narkoba ini mungkin merasa tidak dapat menghadapinya. Mereka sendiri bingung bagaimana ini cara menyembuhkannya dan mengambil tindakan ekstrim, kadang seperti bunuh diri. Padahal pendampingan sudah kadang seperti itu. Maka, ya, kita jangan menyalahkan A, B, C, dan E. Terus ajalah kita yang mengetahui, ya, bergerak mendampingi seperti itu. Jadi pendampingan ini lebih penting.
pendampingan dengan melalui memberikan harapan-harapan hidup, harapan-harapan misalnya pekerjaan misalnya ya, sehingga mereka tidak fokus untuk tertekan seperti itu. Tekanan-tekanan itu banyak ya, tekanan sosial, tekanan ekonomi, terutama masalah ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, yang tidak menghargai mereka ya, atau tekanan dari keluarga dan lingkungan. Itu beberapa tekanan ya. Dalam budaya-budaya tertentu, kegagalan atau merasa malu yang ekstrim ya, dapat menjadi faktor yang memperburuk rasa tidak berharga yang mengarah kepada ya bisa dikatakan bunuh diri dan gantung diri tersebut. Ada juga masalah pribadi atau hubungan ya, misalnya ya, ini yang beberapa kasus, bukan hanya di daerah kita aja ya, di daerah-daerah lain ada masalah perceraian, ditolak cintanya, perpisahan, masalah dalam keluarga. Ini juga ada ya, bagian yang merupakan kontribusi mereka melakukan hal yang tidak kita inginkan ya, seringkali menjadi pemicu seseorang yang merasa sangat-sangat kesepian ya, atau tidak memiliki dukungan sosial, mungkin ya merasa tidak ada alasan untuk hidup, maka harus dicari latar belakangnya, itu harus dicari seperti itu. Apalagi yang trauma ya, atau pengalaman kekerasan, makanya kan jangan biasa mukul orang, jangan biasa mencaci maki orang. Di antara mereka ada yang tidak kuat ya, jadi pelecehan, trauma berat secara fisik maupun verbal, emosional, itu berisiko lebih tinggi untuk memiliki memberikan kesan depresi, akhirnya ada yang bunuh diri. Hati-hati ya. Makanya lah, saling hormat menghormati, saling menghargai. Kita harus tahu bahwa kita ini lebih buruk, kita lebih lemah, dan kita lebih hina. Harus begitu. Dia lebih baik dari kita, dia lebih unggul dari kita. Itu seperti itu. Jadi hati-hati, pengalaman ini bisa membuat seseorang, pengalaman perundungan emosional ya, dan juga kekerasan, pelecehan, terus amarah yang membabi buta, ujaran kebencian, ini bisa membuat seseorang terperangkap dalam rasa sakit dan penderitaan yang tampaknya tidak akan berakhir ya. Jadi kita harus ada dukungan sosial. Kalau kurang dukungan sosial ini, ketika seseorang terasingkan, merasa terisolasi, atau tidak memiliki orang yang bisa diajak gesah, diajak bicara, rasa kesepian dan perasaan tertekan, tak berdaya, ini bisa meningkat ya. Ini dapat memperburuk kondisi mental. Makanya motivator ini penting ya. Jadi bisa itu meningkatkan risiko bunuh diri. Pengaruh lingkungan dan budaya, lingkungan tempat seseorang tinggal, itu harus nyaman ya. Orang yang ahli agama, ahli dalam lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, jangan menyepelekan orang lain. Tidak boleh ya. Bahwa Anda lebih mulia, bahwa Anda lebih bisa masuk surga, oh belum tentu. Salurkan ilmu Anda kepada mereka. Berikan nasihat-nasihat yang teduh ya. Jangan menjustis bahwa engkau ini neraka, engkau ini bobrok. Jangan begitu, waduh ini. Kalau orang digitukan, timbul dendam, timbul benci. Kalau orang yang nggak berani malah sepi, kemudian tertekan hebat ya. Seakan-akan dia ini tidak
bisa melakukan apa-apa di dunia, akhirnya ada kecenderungan untuk apa? bunuh diri seperti itu ya. Jadi harus hati-hati, nggih. Jangan kita ini orang pintar, orang yang paham malah membuat apa? buntu pikiran mereka. Tidak ya, kita harus malah membuka jalan pikiran mereka, memotivasi bahwa mereka masih memiliki harapan-harapan. Orang-orang di sekitar kita itu ya, orang yang bercerai, jangan malah dirundung ya. Iki lo gak kawin-kawin misalnya, iki lo gak kawin meneh, iki lo gak duit pasangan. Itu hati-hati ya. Jangan seperti itu, bahaya itu ya, kata-kata yang memicu, membuat orang lain tertekan ya. Akhirnya di antara mereka ada yang sampai memukul karena dirundung seperti itu ya. Hati-hati, bahaya ya. Kemudian akhirnya apa? Ada yang terlalu menyendiri karena dirundung seperti itu, mengambil jalan pintas seperti bunuh diri atau bahkan melakukan kejahatan-kejahatan. Hati-hati ya. Jadi secara keseluruhan ya, gantung diri, bunuh diri, fenomena beberapa waktu ini ya, ini akumulasi sebenarnya, akumulasi ya, berbagai faktor yang membebani seseorang. Ini adalah masalah yang sangat serius, seringkali membutuhkan perhatian baik medis, dukungan keluarga terutama, intervensi sosial untuk membantu mereka berada dalam situasi-situasi seperti itu. Jika ada yang jika orang yang Anda kenal mengalami kesulitan emosional atau mentalnya, mungkin dalam bidang uang ada ya, dalam bidang dunia ada misalnya ya, tapi kan kesulitan emosional, kesulitan mental itu juga ada. Harus hati-hati ya. Penting untuk memberikan dukungan dan mendorong mereka untuk mencari bantuan, misalnya sampai ke tingkat profesional, bantuan profesional seperti itu. Oke, kita harus sesama teman harus saling membantu emosional ini terutama ya. Kalau duit mungkin kita sama-sama tidak punya ya, tapi kalau punya malah bagus. Ini modal, ini biar bisa hidup, cari solusi pekerjaan, misalnya seperti itu, dicarikan lah seperti itu. Ini malah bagus ya. Di kesehatan mental, jadi berkaitan atau memerlukan pendekatan yang holistik ya, maksudnya melibatkan berbagai pihak termasuk individu ya, kita sendiri itu keluarga, teman dan profesional seperti itu. Konseling itu jangan sampai meremehkan itu. Konseling, terapi itu penting sekali ya. Bahkan pengobatan kita berbicara dengan orang yang terpercaya, yang memberikan keteduhan, bukan orang yang memberikan stigma. Oh kamu salah, kamu kurang ini kurang itu. Waduh, terlalu menekan seperti itu juga kurang baik ya. Jadi harus ada orang yang bisa juga dipercaya, memberikan kenyamanan, kedamaian hati ya, kenyamanan jiwa seperti itu ya. Jadi di masyarakat harus ada kelompok-kelompok dukungan ya, kelompok misalnya juga offline online yang dapat memberikan kesempatan untuk berbicara dengan orang lain ya, dengan belajar dari pengalaman mereka, kita serap mereka ya. Anda kenapa akhirnya kita berikan solusi seperti itu. Begitu dulur, kita berikan peningkatan kesadaran mereka ya, seperti itu. Tidak jarang mereka yang betul-betul tidak kuat ya, akhirnya ingin mengakhiri hidup, merasa tidak berguna dalam hidup.
Itu bukan mulai era sekarang ini aja ya. Wah, zaman-zaman dulu juga seperti itu, dan itu akan berlanjut terus ya, akan berlanjut terus, ada pasti. Kita ini sebagai motivator harus betul-betul ya, konselor dan motivator ini penting ya. Bagaimana cara memberikan metode-metode terapi-terapi, nasihat-nasihat yang nyaman, yang mendamaikan, yang teduh ya terhadap emosional mereka, terhadap jiwa mereka ya. Bagaimana mengelola stres, teknik-teknik ya olahraga ya, ada sampai yoga, meditasi, pernapasan dalam, teknik-teknik itu salah satu manajemen stres. Sholat tahajud, duduk ya menghadap kepada Yang Maha Kuasa ya, seperti berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita berikan itu ya, ayat Al-Qur'an. Dan Allah bersama kita di mana saja kita berada ya. Jadi masalah hidup ini memang besar ya. Terkadang di antara kita ada yang bisa mengatasi dan ada yang tidak bisa mengatasi ya. Rumit. Maka saling bantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kebaikan, memberikan sumbangsih, motivasi, konseling ini kan juga kebaikan seperti itu ya. Ada pengawasan lingkungan. Jadi RT RW berperan ini ya. Lurah, kepala desa, ya bukan hanya masalah perekonomian aja ya. Jadi penting berkunjung ya. Alhamdulillah sekarang bulan Ramadan ini kan ada kunjungan-kunjungan ya. DMI, MUI, Basnas, KUA ya, pemerintah daerah. Kemudian ini penting. Jadi bukan hanya yang kita yang kita berikan itu hanya ABC enggak, tetapi juga mental ini kuat menghadapi hidup, bahwa orang punya masalah bukan hanya kita saja, yang lainnya pasti memiliki masalah problematika masing-masing, tapi kita sebagai manusia harus kuat ya, bahwa kita masih memiliki secercah harapan ya. Kalau misalnya hidup ternyata susah, akhiratnya bisa bahagia, bagaimana caranya? Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat pada para ulama. Seperti itu ya. Jadi ada kalanya kita kenalilah tanda-tanda perubahan perilaku. Seperti biasanya dia duduk di teras, kok enggak duduk di teras, dan atau biasanya dia senyum kok enggak senyum, ada apa kira-kira? Apa putus cinta atau putus asa atau ada sesuatu, kita bantu ya dengan bukan ice breaking ya, awalan-awalan yang mengenakkan seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya komunikasi. Jadi kalau orang kurang konsultasi, kurang komunikasi, kurang koordinasi juga akhirnya tidak tahu langkah depannya ini apa. Seperti ada yang tidak tahu itu seperti itu ya, tidak tahu tentang dirinya, tidak tahu tentang planning, rencana ke depannya mau apa, akhirnya nekat seperti itu. Kalau bunuh diri terkait dengan kecanduan, pentinglah untuk mendukung seseorang mengikuti program-program ya seperti konseling, rehabilitasi. Setelah sukses, ada pendampingan ya. Setelah dia boleh pulang, ada pendampingan itu tadi ya, baik dari konselor, pekerja sosial, ataupun dari keluarga, dari tetangga, dari toga Thomas, RT RW. Jangan malah diasingkan, ia tidak diberi peran, kasih peran ya. Pemulihan itu kan terus menerus ya, membutuhkan waktu lama ya, berkelanjutan yang sangat penting seperti itu, untuk menghindari kekambuhan, kekangenannya terhadap obat-obatan ya, seperti itu. Menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan mental, sebab lingkungan terhadap orang-orang yang sudah pernah direhabilitasi itu kadang ajakannya banyak, godaannya tinggi seperti itu ya.
menciptakan tujuan hidup, harapan baru seperti itu. Mereka bisa sehat. Kita berikan motivasi seperti itu, ya. Harus ada perubahan gaya hidup, mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, ya butuh pendampingan memang, ya. Seperti itu. Begitu rekan-rekan semua. Jadi peran semuanya sangatlah penting. Peran agama atau spiritualitas ini luar biasa, ya. Jadi haruslah bersinergi, berkolaborasi, ya, saling bahu membahu. Harus kita tekankan bahwa isolasi sosial ini sangat tidak baik, ya. Seseorang akan merasa sangat kesepian atau terisolasi, ya. Samping kiri kanan kita, jangankan itu, ya, masalah belajar saja anak bingung untuk mendapatkan nilai baik, ia tertekan, bingung, kadang memukul pipi kanan, pipi kiri, ya, nangis terhadap orang tuanya, Pak, sulit pelajaran ini, seperti itu. Apalagi SPP kurang, biaya hidup di luar sana, yang kuliah, yang SMA atau SMP yang jauh dari keluarga kita, Masya Allah, yang lain sebagainya. Sulit, Pak, pelajaran. Banyak pelajarannya, kadang ada yang seperti itu. Saya sendiri begitu, seperti nangis sama orang tua. Sudah SPP kurang, biaya makan kurang, waktu itu, ya, dihadapkan pada pelajaran sulit yang tidak bisa menyaingi teman-teman yang pintar-pintar di sekolah. Tertekan pikiran saya. Untungnya saya di pondok, seperti itu, di pondok pesantren. Kemudian kuat pikiran saya, ngaji ini, ngaji itu, ada pelajaran motivasi ABC, kehidupan, hakikat hidup, untuk ibadah, untuk apa? Khairun nas, anfa'ul linnas, ya, bermanfaat untuk orang lain, memberi, ya. Dengan memberi, maka saya diberikan wejangan-wejangan seperti itu, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya kuat seperti itu, ya. Jadi rekan-rekan semua yang ada di mana aja berada, yang penting, ya, kita harus mampu menghadapi tekanan, ya, seperti itu, ya. Luar biasa, yang jadi sales, yang jadi pimpinan apa aja, yang jadi marketer, yang jadi guru, ya, kerja di mana aja, ya, tetap jangan kalah dengan yang namanya perasaan, ya. Harus kuat mental kita, seperti itu, ya. Oke, mantap. Saya paparkan surat An-Nisa, ya, ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ya, innallaha kana bikum rahimah. Wahai wong-wong kang beriman, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah itu, ya, Maha Penyayang kepadamu, ya. Ada hadis sahih Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengan cara yang sama di dalam neraka, ya. Hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan benda tajam, ya, maka ia akan terus-menerus menyayat tubuhnya di dalam neraka, ya. Sahih Al-Bukhari hadis ini, ya. Ini hadis luar biasa. Hati-hati pokoknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq, ya, wallahul muwafiq ila aqwamid thariq, ila aqwamid thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.